Hmm, jangan ganggu, jangan ganggu. Kenapa? Tidak mau bangun. Aduh, jangan ganggu lagi. Silakan. Ini baru jam 9, tidur lagi sebentar. Rolex! Astaga! Bukannya tadi aku tidur di asrama? Aku di mana ini? Hah? Dilan? Aku ternyata pindah alam. Menikahlah denganku. Dilan, si pemilik tubuh asli sejak kuliah, sudah mengejar Iren, calon CEO Grup Wijaya. Dan akhirnya, keduanya menikah. Di hari pernikahan, Iren mengira hidup bahagia akan mulai. Tapi gak disangka, Dilan berubah drastis. Kartuku paling besar, semuanya jadi milikku. Judi, kekerasan, bahkan selingkuh dengan adik iparnya. Dasar wanita jalang. Cindy itu anak haram keluarga Wijaya. Di luar dia sangat genit, tapi dia menggoda Dilan cuma demi merebut harta keluarga. Kemarin, karena Cindy bilang mau makan kue, aku lagi buru-buru ke sana. Iya Cindy sayang, jangan khawatir, aku percepat, Dilan yang mengemudi 30 km mengalami kecelakaan dan meninggal. Jadi artinya istriku adalah CEO kaya raya. Sedangkan aku mahasiswa miskin yang berubah jadi pria yang selingkuh. Astaga. Di satu sisi, ada adik ipar yang mencari keuntungan. Di sisi lain, ada istri CEO kaya raya. Bukan. Apa otak Dilan sudah nggak waras? Malah jilat Cindy. Apa mungkin istriku adalah tante yang penuh kerutan di wajah? Atau istriku punya kebiasaan aneh. Ini. Ini istriku. Cantik, kaya raya, yang terpenting kakinya lumpuh dan bisa aku perlakukan seenaknya. Kalau aku layani dia dengan baik, bukankah duit bakal ngalir terus? Walau dia punya kebiasaan aneh, itu juga sepadan. Nakal. Dilan, aku sudah bawa surat cerainya. Tanda tangani ini, mulai sekarang kita nggak ada hubungan lagi. Hah? Bukan. Sayang, kenapa kita harus cerai? Nggak cukup. Apa yang nggak cukup? Ini semua properti yang kubeli. Di laci masih ada. Kalau kita cerai, terserah kamu mau ambil seberapa banyak. Aku akan bantu kamu alihkan ke nama Cindy. Hah?
Kak Dilan, kenapa kamu nggak angkat teleponku? Kakak memang dermawan kota Jaya. Gak cuma rela kasih suaminya ke aku, bahkan siapkan rumah pengantin juga. Aku doakan semoga kalian berdua langgeng terus. Selamat ya. Kakak, kamu baik banget. Tunggu! Siapa bilang aku mau cerai? Aku nggak mau cerai. Tunggu! Siapa bilang aku mau cerai? Aku nggak mau cerai. Nggak cerai. Sayang, pakai ini. Cepat pakai. Astaga. Cerai saja aku nggak kebagian. Buat apa aku cerai? Lebih baik menjilat wanita kaya dan hidup santai. Kak Dilan. Kak Dilan. Kakak sudah siapkan foto pernikahan dan surat perjanjian cerai. Jangan khawatir, dia nggak akan berubah pikiran. Minggir kamu! Dengar ya, aku cuma punya satu foto pernikahan, yaitu foto pernikahanku sama istriku. Lalu perjanjian cerainya? Apa itu? Perjanjian cerai apa? Nggak ada. Kamu mau jadikan aku alat buat rebut harta keluarga Wijaya? Jangan mimpi. Aku cuma cinta istriku. Kak Dilan, kamu ngomong apa? Istriku cantik dan kaya raya. Kenapa aku harus pilih kamu? Kak Dilan, kamu... Ada sisa sayur di gigimu. Apa dia lagi pakai taktik jual mahal? Awalnya kendalikan Iren, lalu kerjasama denganku untuk rebut harta keluarga Wijaya. Sayang, kita jangan biarkan orang ini ganggu waktu berdua kita. Pengawal, usir dia! Kak Dilan, kamu mau ngapain? Kak Dilan! Lepaskan! Sayang, itu... Sayang, aku bersumpah, kelak aku cuma baik sama kamu. Kasih aku satu kesempatan lagi ya. Lap bersih tanganmu, jangan kotori lantai. Baik, terima kasih sayang. Istriku ternyata peduli padaku. Itu berarti ada kesempatan. Kalau aku bisa bikin dia senang, kedepannya aku pasti bisa sukses. Bu Iren, bulan lalu Pak Dilan habiskan hampir 2 miliar dan juga curi 3 kunci mobil dan 2 sertifikat rumah. Hari ini Pak Dilan agak aneh. Apa dia ada maksud lain? Aku nggak ada waktu urus dia, tapi dia suka mencuri. Ingat, simpan semua buktinya buat gugat ke Cindy. Aku akan suruh orang jaga ketat. Bu Iren, Bu Helen, gawat. Rekaman CCTV tunjukkan Pak Dilan sudah masuk ke ruang kerja. Karena kamu nggak mau cerai, jangan salahkan kalau aku kejam. Taman sebesar ini,
nggak ada bunga cantik satupun. Tapi, kalau nanti dia lihat barang yang aku siapkan, pasti dia terharu banget kan? Nanti dia bakal kayak cerita di novel. Kasih aku uang jajan. Berarti aku nggak perlu khawatir masa depan lagi kan? Orang kaya emang hebat. Sudah malam gini, masih kerja. Enggak. Rumah ini gak siapin makan malam. Cari makanan dulu. Kamu lagi ngapain? Bukan, sayang. Ternyata ketahuan kamu. Aku sebenarnya... Mencuri barang berharga ratusan miliar. Aku bisa penjarakan kamu kapan saja. Bukan. Barang ini harganya ratusan miliar. Helen, lapor polisi bilang ada pencuri. Mau curi barang berharga di rumah. Ini harganya ratusan miliar. Apa ini? Bu Iren, ini mie instan yang aku sembunyikan. Sayang, aku lapar banget. Bukan, kalau barang ini harganya ratusan miliar, aku nggak jadi makan aja. Biaya makanmu sehari puluhan juta. Mana mungkin makan ini? Kesempatan terakhir. Kamu tadi pergi kemana? Ternyata kamu sudah tahu. Awalnya aku mau kasih kamu kejutan. Nah, bunga buat kamu. Walau ini bunga liar, tapi aku petik yang paling cantik. Sayang, aku tahu nggak boleh keluar tanpa izin, tapi kamu tenang aja. Aku nggak akan ulangi. Jangan bohongi aku. Kamu tadi ke ruang kerja untuk ambil apa? Maksudmu pergi ke ruang kerja? Aku cuma masuk untuk cari kertas. Kamu jangan salah paham. Kertas apa yang harus diambil di ruang kerja? Aku cari kertas di kamar tapi nggak ketemu terus. Aku cari kertas A4, tisu itu nggak bisa dilipat jadi sesuatu. Apa katamu? Kamu pegang ini. Aku lihat kamu selalu murung. Aku nggak punya banyak uang. Makanya aku lipat sesuatu biar kamu senang. Iya. Bu Iren, barangnya masih ada. Kali ini pengecualian. Nanti malam jangan seenaknya keluar. Siap! Sayang, mie instan ini aku buatkan untukmu. Aku lihat kamu masih kerja selarut ini. Kamu pasti capek. Jangan lupa makan ya. Pak Dilan ini kenapa jadi kayak orang lain? Gimana mainin benda ini? Ini namanya kertas lipat ramalan. Kamu masukin tangan ke bawah, terus buka. Habis itu pilih satu arah, lalu pilih satu angka. Kamu bisa lihat tulisan. Timur 8 kelopak. Helen, apa aku tadi keterlaluan? Bilang ke Intan, pokoknya mulai besok kembalikan makanan di rumah, biar gak ada lagi yang kelaparan. Baik. Di kartu ini ada 20 miliar, kasih ke dia besok. Baik, Bu Iren. Aku tahu kamu gak suka makan makanan ini. Aku sekarang... Buka mata langsung di rumah mewah. Kasur ini, kamar ini, dan Rolex ini. Wah, enak banget.
Bukan. Kalian mau ngapain? Pak Dilan, ini baju yang Bu Iren siapkan untuk Anda. Oh, ini semua buatku. Jangan. Aku ganti baju sendiri saja. Dan lagi, ini uang saku dari Bu Iren, totalnya 20 miliar. Berapa? Astaga. Ketulusan dibalas dengan uang. Punya istri kaya bisa hidup santai. Istriku lagi menghujaniku dengan uang dan permainkan aku. Sayang, aku cinta kamu. Ternyata dia nggak mau disentuh wanita lain. Sayang, 20 miliar ini beneran buat aku. Udah dikasih gak bisa ambil balik. Nanti jangan kasih hadiah yang kekanakan. Oke. Makasih. Makasih. Bu Iren, Pak Dilan, silakan makan. Nggak suka. Tentu saja aku suka. Aku paling suka makan bakpao. Cuma aku gak nyangka di rumah mewah ini ada bakpao juga. Isi telur kepiting. Masih suka? Gak suka lagi. Bukan, sayang. Bakpao sama bubur ini unggul karena harganya terjangkau. Begini, sama aja buang uang. Walau kita kaya, tetap gak bisa boros gini, iya kan? Masih mau makan? Makan. Kalau enggak, mubazir. Helen, bawa ini buat dicetak. Terus ambil laporan di mobil. Baik, Bu Iren. Sayang, aku bantu kamu. Bu Iren, Pak Dilan sebenarnya kenapa? Tolong bilang ke Koki, nanti siapin makanan yang lebih simpel. Baik. Di mana? Siapa itu? Udah ku bilang jangan curi. Kenapa kamu nggak berubah? Ini Yusuf, teman baik pemilik asli. Barang sudah ku bawa. Kalau kamu curi lagi, jangan salahkan kalau aku kejam. Ini, astaga. Yusuf, uang dari mana ini? Apa kamu pergi jual? Jangan asal bicara ya. Otakmu itu kosong ya. Kamu nggak bisa mikir. Kamu nggak tahu kerjaan aku apa? Ini uang yang aku kumpulkan sama teman. Ayah dan ibumu dirawat di rumah sakit kan? Cepat bayar biayanya. Pemilik asli ini demi judi sampai bilang orang tuanya sakit parah. Brengsek sekali. Lama sekali kamu antar barangnya. Kesal karena aku nggak bayar. Dasar nggak guna. Nanti aku pecat kamu. Pak, aku segera antar. Maaf ya. Kamu gak bisa ambil sendiri. Desak terus, dasar tukang desak. Dengar ya, Yusuf gak kerja lagi. Pergi. Dilan, kamu gila. Kalau nganggur, nanti aku makan apa? Yusuf, gak usah ambil kerjaan ini. Kelak aku yang tanggung hidupmu. Kalian lagi ngapain? Sayang, Kak Iren, aku ketemu Dilan di jalan. Jadi ngobrol sama dia. Siang ini aku harus tanda tangan kontrak. Kamu makan siang sendiri ya? oke. Oh iya sayang, itu Yusuf sekarang nganggur. Bolehkah aku pinjamkan uang yang kamu kasih ke dia? Jangan khawatir, dia pasti kembaliin. Itu kan uangmu. Jadi kamu bisa pakai sesukamu. Oke sayang. Yusuf, Hah? aku sekarang punya uang. Ini, kamu pakai dulu. Hah?
Dilan, ini beneran. Kalau bukan aku siapa lagi? Ini, apa uang ini kamu dapat dari judi? Kalau gitu aku nggak mau. Istriku itu CEO Grup Wijaya. Sebagai suaminya, aku gak punya uang saku. Kalau kamu gak mau, aku ambil aja. Siapa bilang aku nggak mau? Dilan, katakan, kapan kamu balikan sama istrimu? Apaan? Kami berdua gak ada masalah. Kamu nggak pernah jujur. Setiap kamu keluar, selalu sama Cindy. Apa kamu pernah perhatiin istrimu? Nah, mau ngapain? Kamu lihat. Dengar ya, Cindy ini pasti bukan orang baik. Kamu harus jauhi dia ya. Iya, kelak aku akan jadi suami yang penyayang. Cindy siapa? Aku gak kenal dia. Dilan, akhirnya kamu sadar ya. Oh iya, ayo, hari ini aku ajak kamu main. Naik motormu, ayo. Selamat siang, Bapak. Selamat datang di Klub Biliar Aceh. Gimana, Yusuf? Hari ini pilih aja sesukamu. Aku yang traktir. Dilan, bukan, ayah. Aku gak suka lagi. Ayo. Pak Farel, Cindy dan Iren, Anda mau kerja sama dengan siapa? Pak Iwan, soal kerja sama Grup Wijaya, kamu putusin aja. Aku percaya kamu. Pak Farel, babak ini sudah nggak bisa dimenangkan. Gimana kalau kita mulai lagi? Paman, posisi bolamu sudah pasti menang. Kamu kenapa bingung? Oh, bola ini gimana bisa menang? Ini namanya pukulan tinggi sisi meja. Hei adik, gak nyangka kamu cukup ahli tentang biliar ini. Aku nggak ngerti, main asal-asalan saja. Adik, mau tanya, apa kamu ada waktu temani aku main satu ronde? Kalau menang, aku traktir makan. Boleh. Kebetulan aku nggak ada urusan. Ayo, kita mulai. Silakan mulai. Мои педали топ, мои дела топ. Я работал целый год, уже дымится мой капот, летит для вертолет. Ай, на танцполе погибай, ноги в головой, все законы бай-бай. Ай, ты не думай, летай, если хочется подумать, бери книги и читай. Давай. 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 Adik, kayaknya makan hari ini aku harus traktir. Paman, ini belum selesai. Aduh. Paman, kamu lihat? Masih belum ada kesempatan untuk makan. Adik, gak nyangka kamu masih muda, tapi ngerti banyak. Wah, hebat. Hebat sekali. Kak Dilan kemarin usir aku. Pasti buat bantu aku beresin Iren. Lagi pula,
Dia nggak mungkin sebut aku pelakor. Adik, kamu sekarang ada kerjaan nggak? Mending kerja di grupku. Pasti lebih berharga dari makanan ini. Nggak usah, Paman. Aku sekarang sibuk layani orang. Sementara belum mau kerja. Kak Dilan, gimana kemajuan rencananya? Apa kamu sudah kendalikan wanita bodoh itu? Bukannya ini nona kedua keluarga Wijaya, Cindy. Lalu ini siapa? Cindy? Kenapa kamu bisa ke sini? Cari orang kaya kamu buat aku itu adalah hal yang mudah. Kak Dilan, ngapain kamu main biliar sama paman genit ini? Nanti ada acara penandatanganan dengan grup makmur. Ayo kita pergi. Kamu pergi apanya? Paman genit apa? Dia temanku. Kamu jaga mulutmu. Kak Dilan, apa maksudmu? Apa maksudku? Maksudnya aku nggak tertarik padamu. Cepat pergi. Kalau enggak, kutusuk kamu pakai stik biliar. Apa paman ini adalah mata-mata dari kakakku? Pantas Kak Dilan gak mau mengakui aku. Kak Dilan, kamu tenang saja. Aku sudah transfer 20 miliar ke Iwan, manajer grup makmur. Nanti di acara tanda tangan kontrak, kita pasti menang. Ada ya, orang sudah setua ini masih jadi penjilat. Konyol sekali. Tutup mulutmu. Kamulah penjilat. Yusuf, Siap! Ayah, bantu aku. Usir dia keluar. siap! Hah? Kak Dilan, Kak Dilan. Paman, maaf sekali. Dia itu memang begitu. Nggak bisa jaga mulutnya. Nanti di acara tanda tangan kontrak, kita pasti menang. Aduh, Paman. Maaf sekali. Aku ada urusan. Aku permisi dulu. Gak nyangka, suami Bu Iren yang katanya sombong, ternyata sangat mencintai istrinya. Aku sangat kagum. Kamu kenal aku? Aku CEO grup makmur Farel. Kalau begitu Tuan Dilan, senang bertemu denganmu. Itu... Halo. Halo Pak Farel. Astaga. Aku pakai teknik biliar bisnis main dengan klien penting. Pak Farel, Pak Iwan dipastikan terima suap dari Cindy. Sekarang harus gimana? Baiklah, kita sekarang ke sana. Adik, kamu ikut juga? Tentu. Silakan Pak Farel. Sudah lumpuh gak mau diam di rumah, buat apa datang? Tapi, kamu datang juga percuma. Pak Iwan, gimana pertimbangan kalian tentang proposal kami? Kakak, kamu jangan kira ada Dilan di sisimu, jadi aku gak bisa apa-apa. Maaf ya, kontrak grup makmur ini sudah didapat sama grup Surya. Pak Iwan, grup Wijaya kami bersedia turun 3% demi kerjasama ini. Apa gunanya lebih tinggi? Aku sudah kasih Pak Iwan 20 miliar. Buat kakek mati dan buat kakimu cacat. Ini semua salahmu sendiri. Siapa suruh ayah sayang aku? Bukan kamu. Aku gak cuma mau rebut orang terdekatmu, tapi juga suamimu. Dan juga rebut semua milikmu. Lagi pula, CEO Grup Wijaya ini harusnya adalah... Sayang! Pak Farel?
Kamu Pak Farel? Dilan, kenapa kamu sama Pak Farel? Ini... sayang, ini sama seperti kayak kita. Kalau jodoh, pasti akan bersama. Kamu tenang saja. Serahkan ini padaku. Paman tadi itu ternyata Pak Farel dari grup Makmur. Pak Farel, biar aku jelaskan. Halo Pak Farel, aku Cindy, putri kedua keluarga Wijaya. Kontrak dengan grup Makmur ini aku... Grup Wijaya yang dipimpin oleh Bu Iren yang dapat. Ayo. Bu Iren, salahku nggak awasi staf dengan baik. Hampir bikin kesalahan besar. Aduh Pak Farel, cuma masalah kecil. Asal dia bisa perbaiki diri saja. Pak Farel, Anda tegakkan keadilan untuk grup Wijaya. Aku sangat berterima kasih. Lagi pula, jika kontrak ini jatuh ke tangan orang berniat jahat, grup Makmur pasti akan kena kerugian yang tidak perlu. Iren, siapa yang berniat jahat? Aku telepon ayah sekarang. Kamu tunggu saja. Woi, kamu anak kecil ya? Kalau buat salah cuma bisa telepon ayah. Keadilan, aktingmu berlebihan. Acting apa? Dasar cewek genit. Apa dia lagi ingatkan aku untuk jangan sombong? Sudah kalah posisi, jadi harus kumpulkan tenaga. Tunggu langkah selanjutnya. Keadilan, kamu baik sekali sama kakak. Mesra sekali. Tentu saja. Dengar ya. Aku mau pamer kemesraan di depanmu. Aku mau kamu tahu kami ini masih suami istri sejati. Kamu gak akan bisa adu domba. Nona Cindy, hari ini acara penandatanganan antara grup Makmur dan grup Wijaya. Kalau kamu bikin onar lagi, aku akan panggil Satpam. Wah, gak nyangka Bu Iren sama suaminya mesra banget. Sebagai permintaan maaf, aku akan berikan tambahan 30% keuntungan ke grup Wijaya. Makasih, Pak Farel. Terima kasih saja sama dia yang jago main biliar. Sudah malam, aku pamit dulu. Oke. Adik, kalau butuh bantuan, hubungin saja aku. Aduh, makasih Pak Farel. Kita ketemuan lagi kalau ada waktu. Hati-hati Pak Farel. Pak Dilan, Bu Iren gak suka kontak fisik sama orang. Aduh maaf ya sayang. Aku tadi cuma pura-pura biar Cindy lihat. Kamu jangan keberatan ya. Tadi maksudnya apa? Itu artinya dia cinta kamu. Pulang. Biar aku saja. Sayang, kamu pasti capek hari ini. Aku siapin kasurmu ya. Makasih ya buat hari ini. Halah. Sayang, kita ini keluarga. Nggak usah sungkan. Ini cuma masalah kecil. Masuklah. Buka dan lihat. Aku sudah tahu, ikut istri pasti dapat untung. Hah? Sayang? Kamu masih suka nggak? Malam ini kamu tidur di sini saja. Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Apa ini pertanda baik?
Ayo sayang. Kamu ngapain? Di kamar ada AC. Pakai bajumu. Pakai. Enggak, maaf ya sayang. Besok nenek suruh kita pulang. Meski aku tahu kamu gak suka nenek, tapi kali ini boleh temani aku pulang. Apa nenek sakit? Kenapa kamu tahu? Sayang, sejak kita nikah, kamu gak pernah suruh aku pulang. Sekarang suruh aku pulang. Ini berarti nenek sakit kan? Jadi kamu mau gak? Pasti gak bisa pergi. Aduh, sayang, coba pikirkan. Kita dari nikah sampai sekarang gak pernah pulang lihat dia. Kalau tiba-tiba pulang pasti dimarahi. Aku harus siapin hadiah dulu. Aku sudah beli banyak suplemen, kamu gak perlu khawatir. Suplemen mana bisa disebut hadiah? Ada ide sayang? Kamu tunggu sebentar. Sayang, nenek sakit. Dia nggak kekurangan uang. Kita nggak bisa kasih hadiah yang mahal. Harus kasih yang tulus. Nah, sayang, lihat foto ini gimana? Tapi teknik edit fotoku agak jelek. Jangan remehin ya. Ah, sayang, waktu aku ke ruang kerja kemarin, aku lihat di sana cuma ada foto kakek dan nenek. Nggak ada foto kita berdua. Jadi aku inisiatif edit satu foto. Sayang, aku cuma asal tebak. Kalau kamu nggak suka, kita bisa kasih yang lain. Anggap saja aku asal bicara. Kasih foto ini beneran berguna. Ya jelas berguna. Lagi pula, aku juga mau sandiwara sama kamu. Biar bikin nenek senang. Sandiwara. Bukan, coba kamu pikir. Orang tua suka kebersamaan keluarga. Sekarang nenek lagi sakit. Biar dia nggak khawatir. Kita harus pura-pura mesra. Dengan begini, dia gak akan khawatirin aku. Tentu saja, nggak cuma nggak khawatirin kamu. Mungkin kalau senang, dia bisa sembuh. Abis itu harus ngapain lagi? Cuma pegangan tangan saja nggak cukup. Kita juga harus ciuman, pelukan, sama gendong. Ciuman, pelukan, gendong. Sayang, hal-hal ini buat kita masih terlalu cepat. Hari ini udah malam. Aku balik tidur dulu. Bukannya mau sandiwara, kenapa pergi? Astaga, dia sudah mulai ngerti. Sayang, aku mau banget acting sama kamu. Ini Kalau kita di sana, kita harus satu kamar. Aku takut ketahuan nenek kalau nggak latihan nanti nggak ada waktu. baik sayang. Ayo kita tidur. Bukan, sayang. Kamu ngapain? Kan sudah kubilang ada AC. Aku nggak boleh kedinginan. Kamu selalu punya alasan. Aku tahu kamu peduli sama aku. Jangan sentuh aku. Hmm.
Bu Ayu, Nona Iren sudah sampai. Nenek, Kamu mau tunggu aku mati, baru kamu mau pulang. Aduh, Nenek, aku dan Iren datang jenguk Anda. Dilan, kenapa kamu datang juga? Aduh, Nenek, Anda nggak tahu. Setelah Iren tahu Anda sakit, dia khawatir banget. Suruh aku pulang sama dia jenguk Anda. Nenek, kondisi nenek sekarang gimana? Sekarang baru tahu peduliin aku. Selama 2 tahun penuh, sejak nikah, kapan kamu jenguk aku? Nenek, ini dokter paling terkenal di Kota Jaya. Biayanya udah aku bayar. Apa aku kurang dokter? Atau kurang uang? Gak mau. Sayang, lihat kamu. Kamu bikin Nenek marah. Buruan kasih Nenek hadiah yang kita siapin. Nenek, Hadiah apa yang gak bisa aku beli? Kamu bawa barang ini buat bohongin aku. Hadiah ini lumayan bagus. Tapi, ini foto kapan? Nenek. Aduh, dulu Iren terlalu sibuk. Jadi gak sempat foto sama kakek dan nenek. Dia merasa bersalah. Makanya aku edit foto kami berdua di situ. Tapi kemampuan edit fotoku agak jelek. Agak jelek. Semoga nenek suka. Gak jelek. Gak nyangka. Dilan, kamu ternyata berbakti juga. Gak kayak dia. Padahal dia cucu kandungku. Intan, siapin makan siang. Nenek, kami jarang pulang. Nenek harus cobain masakanku. Biar aku yang masak. Oh, Dilan, kamu juga bisa masak. Nenek, aku gak berlebihan. Aku ini terkenal sebagai Coco Michelin. Sup ayam sudah datang. Oh, sup ayam ini kelihatan enak sekali. Bu Ayu, masakan Dilan ini memang luar biasa. Gak kalah dengan koki di luar. Biasa saja. Mungkin cuma nomor 3 di dunia. Dulu waktu kecil aku kelaparan. Jadi coba masak sendiri. Nenek, Iren, cepat coba. Oh. Rasanya enak sekali. Iren, bukannya nenek mau ngomel kamu. Sebenarnya aku cuma mau kamu lebih sering jenguk aku. aku sudah tahu, Nenek. Oh iya nenek, kamu sakit apa? Apa perlu minum obat setelah makan? Aduh, aku lupa nama penyakitnya. Soal obat ini kemarin sudah habis, lupa beli. Makan, ayo cepat makan. Nenek, gimana bisa nggak minum obat? Sekarang aku... Nenek, kenapa nenek nggak bilang kalau sakit? Kak Iren, Kak Dilan, kalian juga jenguk nenek. Astaga, wanita ini kenapa seperti lalat gak bisa diusir? Bukan, kamu ngapain datang? Kak Dilan gak pernah masak untukku. Kenapa harus masak untuk nenek itu? Apa sup ini sudah dikasih obat? Nenek, kamu baik-baik saja. Aduh, siapa bilang aku sakit? Aduh, ayahku dengar dari orang, nenek sakit gak bilang ke kami. Kak Dilan, sup ayam ini kamu yang buat. Apa di dalamnya ada sesuatu yang bagus? Tentu saja, kalau buat nenek tentu pakai bahan bagus. Sudah kuduga. Nenek, cepat diminum. Ini perhatian dari Kak Dilan. Aduh, gak perlu kamu bilang. Gak perlu kamu bilang. Dilan pasti tahu nenek pegang wasiat kakek. Makanya dia datang bantuin aku. Nenek, tujuan beberapa orang gak tulus. Kamu harus simpan barang penting itu, biar gak ada yang incar. Iya nenek, nenek jangan lupa. Orang itu. Untung Kak Dilan ingatkan. Kalau aku dapat wasiat ini, kelak grup Wijaya bisa jadi milikku.
Nenek minum dulu. Setelah minum, ada yang mau aku tanya. Nenek lagi sakit kan? Jadi untuk masa depan, wasiat kakek. Cindy, diam kamu. Kamu gak berhak ikut campur. Aku cuma takut nenek celaka. Jadi aku perhatian. Tentu saja, nenek sehat banget. Walaupun ada masalah, wasiat kakek itu apa hubungannya sama kamu? Nenek, lihat aku benar kan? Memang ada orang yang berniat jahat. Ternyata begitu. Kak Dilan pasti pakai trik provokasi supaya nenek keluarin surat wasiat. Nanti tinggal rebut saja. Kak Dilan benar. Kalau nenek gak mau sembunyiin juga boleh kasih kakak. Dilan benar. Soal wasiat keluarga Wijaya, apa urusannya sama kamu? Hah? Keluarga Wijaya gak akan pernah akui anak haram. Masih mau wasiat? Jangan mimpi. Nenek udah sakit separah ini masih gak mau keluarin. Kenapa? Mau simpan benda itu sampai mati? Cindy, kamu jangan kelewatan ya. Aku cuma ngomong apa adanya, benar kan nenek? Siapa bilang aku sakit? Apa? Nenek gak sakit? Mana mungkin? Nenek nggak sakit. Kami pakai trik ini buat provokasi kamu. Nona Cindy, Bu Ayu memang gak sakit. Intan, usir keluar orang yang gak punya hati ini. Keluarga Wijaya, anak durhaka ini. Siap, sana keluar. Nenek! Makan. Nenek, penyakitmu. Sayang, badan nenek sangat kuat. Dia cuma mau kita sering pulang jenguk dia. Cuma acting. Kamu ini memang pintar banget. Kamu udah tahu hal ini. Iren, jangan salahkan nenek. Kalau aku nggak pakai, nggak tahu kapan kalian pulang. Aku paham, Nek. Kasih sayang orang tua sungguh menyentuh. Tentu saja, nenek juga sama. Iren, gimana hubunganmu sama Dilan? Nenek, sebenarnya hubungan kami... Nenek, hubungan kami sangat baik. Iren, soal wasiat itu 2 hari lagi aku akan ambil dari brankas bang. Nenek, ini kurang pantas. Apanya yang gak pantas? Wasiat kakekmu itu memang untukmu. Aku cuma bantu dia simpan saja. Aku udah tahu. Oh iya Iren, menurutku Dilan itu lumayan bagus. Dia perhatian padamu. Gimana kalau suruh dia kerja di kantor kamu? Biar bantu kamu, ah? Ayo makan. Sayang, gimana performaku hari ini? Helen, posisi wakil direktur masih kosong kan? Iya, Bu Iren. Sekarang perusahaan lagi sibuk. Ada posisi wakil direktur yang kosong. Apa kamu tertarik? Hah? Aku? Bukan, sayang. Aku bisa pamer mesraan sama kamu. Tapi jadi wakil direktur kayaknya kurang cocok. Menurutku ini gak masalah. Nanti kamu akan jadi wakil direktur grup Wijaya. Kalau ada apa-apa, tanya aku atau Helen saja. Sayang, ini... Pak Dilan, ada masalah? Nggak ada masalah. Aku jadi wakil direktur. Aku ini wakil direktur. Oh ya, apa Yusuf juga nganggur? Iya. Posisi manajer pemasaran juga kosong. Besok suruh dia datang untuk lapor. Beneran? Sayang,
kamu tahu kan Yusuf butuh uang. Gajinya 100 juta sebulan. Dilan, persahabatan kita itu harganya cuma 100 juta sebulan. Kamu yang gak bisa begitu dong. aku udah antar kamu sampai depan pintu. Buat apa aku bohong? Aku pasti kerjakan. Dilan, aku gak salah menilai orang. Dulu pinjamin uang ke kamu. Itu beneran hal yang tepat. Sudah, jangan banyak bicara. Ayo, daftar dulu untuk masuk kerja. Hari ini kita mulai bekerja. Iya, baik-baik. Selamat datang, Pak Dilan, Pak Yusuf. Oh, oh. Yusuf, nanti ini jadi tempatmu. Gimana? Puas gak? Bagus. Bagus banget. Pak Yusuf, aku Lina. Nanti mohon bimbingannya. Mohon bimbingannya. Mohon bimbingannya. Pak Yusuf adalah manajer termuda yang pernah aku lihat. Ganteng banget. Puas. Puas banget. Ini belum selesai. Aku bilang sama istriku, kasih kamu sekretaris. Nanti dia ajarin kamu kerja. Pak Yusuf, nanti ikut aku belajar dengan rajin ya. Aku akan belajar. Aku akan belajar. Ngapain? Dilan, aku gak lagi mimpi kan? Lihat tingkahmu itu. Halo semua, meski aku baru di grup Wijaya, tapi aku dulu juga pekerja keras. Kalau ada masalah, bisa sampaikan padaku kapan saja. Jangan khawatir, aku pasti akan sampaikan masalah kalian ke Bu Iren. Pak Dilan, bulan lalu aku tanda tangan proyek senilai 6 miliar, tapi komisiku cuma 600.000. Uang perjalanan dinas tahun lalu juga belum aku terima. Dan aku juga, anakku lagi sakit, tapi kantor nggak izinkan aku cuti. Kami juga. Kami juga, Pak. Di peraturan karyawan bukannya tertulis jelas, komisi karyawan itu 5%. Izin cuti dan reimbursement nggak masalah asal ikut prosedur. Apa kalian ada masalah? Itu Pak Jafar, dia ambil semua komisi, katanya harus bayar pajak ke Nona Cindy. Uang reimbursementku juga begitu. Perusahaan nggak izinkan aku cuti. Itu karena Pak Jafar suruh aku selesaikan kerjanya. Astaga, Cindy sampai ikut campur urusan grup. Oke? Aku sekarang transfer dananya ke kalian. Dan pengajuan cuti kalian asal sesuai standar perusahaan, semuanya aman. Tapi Pak Jafar, Jangan khawatir. Nanti aku dan Pak Yusuf akan dukung kalian. Asal kalian rajin kerja, kami nggak akan rugikan kalian. Hah? Aku kenal Dilan. Dia sekarang berkuasa, bisa berbuat apa saja. Kamu awasi dia. Siap. Terutama bagian karyawan. Potong komisi, manfaatkan posisi, hina rekan kerja, itu semua nggak boleh. Berhenti. Sayang, Kenapa kamu keluyuran di jam kerja? aku turun beli kopi buat semua orang traktir mereka. Kamu lanjut kerja saja. Bu Iren, Pak Iwan yang bulan lalu baru balik terus tanda tangan proyek senilai 10 miliar. Bu Iren, Anda dulu suruh aku dinas, aku nggak mau. Sekarang aku sudah paham, aku pergi. Putriku baru saja bilang ke aku, setelah lulus, dia juga mau masuk ke grup sebagus ini. Ayo, kalian sudah kerja keras. Hari ini rayakan dapat proyek pertama. Aku traktir kalian kopi. Terima kasih, Pak Dilan. Pak Dilan itu pahlawan super. Sayang, ini kopi buatmu. Oke, aku sudah siap. Ayo mulai Puji. Kamu pakai uang kantor. Sayang, kopi ini berapa harganya? Apa harus pakai uang kantor? Kamu anggap aku orang macam apa? Oh iya sayang, manajer Jafar itu, dia bukan orang baik. Dia nggak cuma potong komisi karyawan untuk Cindy. Juga nggak kasih izin cuti. Untung aku sadar lebih awal.
Jadi aku transfer uang dan kasih izin cuti ke mereka. Kalau enggak, grup Wijaya bisa kacau balau. Kamu transfer pakai apa? Kartu yang kamu kasih ke aku itu. Transfer uang pribadi termasuk hindari pajak. Kamu mau aku masuk penjara? Ah, bukan. Sayang, aku nggak tahu. Hitung semua uang perusahaan yang belum terima komisi, segera kasih. Siap. Selain itu, uangmu akan balik ke rekening. Makasih sayang. Ayo. Iya. Jafar melanggar aturan perusahaan. Jangan lupa diperiksa. Siap. Selain itu, berapa total komisi dari kerjasama dengan Grup Makmur? Di kontrak totalnya 6 triliun. Kalau berdasarkan komisi karyawan, harusnya 60 miliar. Segera siapkan kartu hitam, kasih kontrak Grup Makmur ke Dilan, dan beri dia 120 miliar. Gak nyangka tujuan keadilan ke rumah nenek waktu itu ternyata buat masuk grup Wijaya. Sekarang asal Pak Dilan kerjasama dengan kita, aku yakin grup Wijaya bisa kita hancurkan. Kerjamu bagus, nanti jabatan manajer umum jadi milikmu. Makasih Bu Cindy. Perhatian semua, ini nona kedua grup Wijaya, Cindy. Juga calon CEO grup Wijaya. Mari sambut. Kalian lihat aja siapa yang mau peduli sama kalian. Kalian berdua malu banget. Cindy, kamu datang buat apa? Pendatang baru, duduk kamu. Kalian semua tuli. Kamu Jafar ya? Aku saranin kamu bicara yang sopan. Kita berdua itu setara. Kamu... Ngapain bicara sama sampah ini? Nanti setelah keadilan datang, mereka pasti nurut. Keadilan? Keadilan, kamu sudah jadi wakil direktur grup Wijaya. Kenapa nggak bilang ke aku? Apa dia mau tunjukin wibawanya di depan rekan ya? Makanya nggak mau mesra sama aku. Keadilan, mereka nggak menyapa saat melihat aku. Cepat tegur mereka. Oke. Kamu kesini. Ada yang mau kamu bilang ke dia? Bilang saja. Aku dukung kamu. Bicara. Nona Cindy, ini perusahaan Bu Iren. Kamu harus keluar dari sini. Kamu sudah berani ya? Komisi 600.000 nggak mau lagi? Maaf ya, Bu Iren sudah bagikan kembali komisi itu. Justru kamu ini, Jafar, potong komisi karyawan tanpa izin. Nggak suruh kamu ganti rugi sudah bagus. Mending kamu cepat pergi dari sini. Keadilan, bukankah kamu bilang setelah jadi wakil direktur mau akui aku? Aku akui kamu. Aku suka kamu apanya? Suka kamu tukang omong kosong. Apa dia mau langsung jadi CEO grup Wijaya, nanti baru kasih aku kejutan? Ini totalnya 10 miliar. Selamat jadi wakil direktur ya, jangan lupakan aku. 10 miliar ini 100 kali lipat lebih banyak dari uang yang dulu aku kasih. Senang kan? Aku sekarang wakil direktur grup Wijaya. Kamu kira 10 miliar bisa bikin aku puas? Hah? Bu Iren gawat. Cindy datang bikin onar. Pak Dilan lagi berantem sama dia. Masalah Jafar pakai dana kantor sudah diselidiki. Semuanya sudah jelas. Baru saja lapor polisi. Polisi bentar lagi datang. Antar aku ke sana. Baik. Bu Cindy, mana ada yang kasih hadiah di depan umum? Gak apa-apa Kak Dilan. Oh iya, ini adalah karyawan lama ayahku di grup Wijaya. Dia orang kita. Pak Dilan, mohon bimbingannya. Jafar, kayaknya aku harus bimbing kamu. Cindy,
Kamu ngapain di sini? Kak Dilan baru masuk grup Wijaya, belum familiar sama bisnis. Aku lagi jelasin ke dia. Apa itu urusanmu? Pak Dilan, ini kontrak Anda dengan Grup Makmur. Totalnya 6 triliun, komisinya 120 miliar. Silakan terima. Ini semua punyaku. Selamat ya Pak Dilan. Jafar, aku saranin kamu pikirkan alibimu. Karena polisi sebentar lagi sampai. Gak ada waktu lagi. Bu Iren, apa maksud Anda? Kami terima laporan. Jafar, manajer dari grup Wijaya, salah gunakan dana. Silakan ikuti kami untuk diperiksa. Bu Cindy tolong aku. Cindy, aku kerjakan banyak urusan kotor untukmu. Sekarang gak pedulin aku. Pak Jafar, tolong kerjasama. Belum mau pergi? Atau menunggu satpam bawa kamu keluar? Pergi. Cepat tangkap dan tegas, kamu ini pahlawan wanita sejati, sayangku. Komisimu ini besar banget. Kamu bantu jagain semuanya dulu. Aku pergi cari istriku. Ah. Sayang, tunggu aku. Sayang. Ada apa? Aduh, enggak. Aku cuma main biliar sama Pak Farel. Kontrak ini dikasih ke aku nggak masalah. Komisi juga dikasih aku, apa agak kurang? Pas ya? Komisinya kurang. Enggak. 120 miliar ini, kalau aku anggap kurang, aku bisa jadi penggila uang. Kalau gitu diam saja. Wah, galak banget. Sayang, kalau begitu aku terima saja. Oh iya, sayang, kita hari ini dapat kontrak sebesar ini. Belum ada pesta perayaan. Nanti pulang kerja, aku kasih kamu kejutan. Bu Iren, sejak Pak Dilan pulang kerja, kamu sudah lihat ponselmu 49 kali. Oh iya Bu Iren, menurutmu Pak Dilan ambil uang sebanyak ini, jangan-jangan dia judi lagi? Total belanja lebih dari 20 juta. Kayaknya Pak Dilan kali ini mainnya kecil. Kita pulang. Sayang, lihat aku beliin apa buatmu. Itu apa? Yang ini, kursi roda listrik model terbaru. Dikenal sebagai mobil pertama kaum muda. Benda ini praktis banget. Dan juga cepat banget. Ini gampang dipakai. Kamu lihat tuas ini. Kalau dia ke kiri, dia akan belok ke kiri. Kalau ke kanan, ya ke kanan. Kalau dia maju, dia langsung... Kalau pakai ini, mungkin aku lari tetap gak bisa kejar kamu. Ini hadiah pesta perayaan. Makasih sayang, buat aku dapat uang pertama aku di hidup ini. Sini, coba naik. Sayang, aku jelaskan gimana pakai ini. Kamu harus... sayang, Bu Iren! bukan sayang, pelan sedikit. Belok kiri, ke kiri, ke kiri. Oh, Sayang, kalau kamu gak suka, aku akan... Pulang. Oh, oke. Kamu pelan dikit, tunggu aku. astaga, aku kerja dengan Bu Iren belasan tahun. Sekarang aku akan nganggur. Enggak apa-apa. Sayang, tunggu aku, sayang. Hari ini kamu judi lagi ya? Nggak nyangka kamu sudah tahu. Kalau kamu judi lagi, kamu akan dicopot dari wakil direktur. Sayang, kamu tenang saja. Ini pasti kali terakhir. Kelak aku nggak akan judi lagi. Ini apa? Bu Iren, ini tiket lotre. Nilai nominalnya 20.000. Maksudku, kamu judi di kasino, kenapa kamu malah kasih ini ke aku? Sayang,
Tapi aku nggak bisa judi. Tenang saja. Aku sudah bilang ke Yusuf, kalau aku main judi, dia akan tendang aku dengan keras. Sayang, yang ini namanya ketemu hoki. Setelah digosok, pasti dapat hoki. Untuk rayakan berhasil kontrak kita. Silakan. Hah? Dapat. Sayang, dapat. Menang. Menang 20.000. Perusahaan kita nanti pasti akan sukses besar. Sudah selesai bicaranya. Waktunya makan. Sayang, untung kamu ingetin aku. Kamu tunggu aku sebentar ya. Aduh, maaf tunggu lama. Aku tanya nenek, gak disangka kamu suka makan kentang asam pedas. Ini masakan andalanku. Semua ini kamu yang buat. Sayang, kamu gak suka? Enggak. Ah, Kakek, masakan ini nggak ada dagingnya. Kenapa kakek suka makan? Cucu kesayanganku. Dulu kakek miskin. Cuma bisa makan ini. Hmm, 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 hmm. Kakek suka, aku juga suka. Anak pintar. Aku suka sekali. syukurlah kamu suka. Ayo, kalau kamu suka, makan yang banyak. Sayang, kamu lagi ngapain? Gak apa-apa. Halo? Dilan, aku ke Aden tetanggamu. 2 hari lalu ada badai. Rumahmu hancur kebanjiran. Kamu cepat pulang. Apa? Rumahku hancur? Baik. Makasih, Paman. Aku akan pulang. Apa yang terjadi? Sayang, 2 hari ini hujan terus. Rumahku di kampung kena banjir. Mau pulang? Aku bisa temani kamu. Nggak balik. Selama ini aku jarang jenguk orang tuaku. Aku tinggal di rumah mewah di kota, sementara mereka di desa. Aku mana berani pulang. Ini villa terbaik di Kota Jaya. Kalau kamu mau, orang tuamu bisa tinggal di sana. Sayang, aku sangat berterima kasih padamu. Mana mungkin aku nggak suka? Aku suka banget. Kali ini, aku bisa temani kamu pulang bareng. Tentu saja. Semua ini kamu yang kasih. Aku mau pulang dan puji kamu di depan orang tuaku. Astaga, orang tuaku sudah nggak ada. Dengan usaha sendiri, aku akhirnya jadi mahasiswa. Pemilik tubuh ini punya orang tua, tapi nggak hargai. Biar mereka tinggal di tempat rusak ini. Sayang, lebih baik aku masuk lihat dulu. Kamu tunggu di sini ya. Dia bukannya gak akur sama orang tuanya. Kali ini kenapa semangat banget? Nanti harus sigap. Kalau ada apa-apa, panggil aku kapan saja. Oke, siap. Ayo.
Ayah, ibu, aku pulang. Siapa di luar? Liam, kayaknya aku dengar suara Dilan. Apa? Jangan bukain pintu. Anak brengsek ini pasti pulang buat minta uang. Ayah, ibu, ini aku, Dilan. Astaga, pintu ini serusak ini. Sudah ku bilang jangan cari budi pasang pintu. Lihat saja pintunya rusak begini. Ayah, ibu. Anak nakal, aku peringatkan kamu. Jangan mendekat. Lihat saja rumah ini. Sudah rusak parah begini. Kami benar nggak ada uang lagi buatmu. Ayah, ibu, kalian bicara apa? Aku datang buat jemput kalian. Rumah ini peninggalan kakekmu. Jangan harap bisa ambil. Bukan, aku mau rumah kalian buat apa? Ayah, ibu, kalian sudah menderita selama ini. Lama nggak ketemu. Ini hadiah untuk kalian. Berhenti. Sekali lihat itu pasti hasil judimu. Nggak mau. Cepat pergi. Ayah, ibu, aku sekarang udah jadi wakil direktur grup Wijaya. Ngapain judi? Sudah lama nggak judi lagi. Ini rumah baru yang aku siapkan untuk kalian. Cepat pindah dan tinggal sama kami. Ini beneran rumah yang kamu siapin buat kami. Dan lagi, kamu beneran wakil direktur grup Wijaya. Kalau bukti fisik gak cukup, aku juga bawa saksi. Kalian tunggu ya. Aduh Iren, menantuku sayang biar ibu lihat. Ibu, lama gak ketemu. Sayang, cepat jelasin ke ayah ibu kalau suplemen dan rumah itu semua dari kamu. Dilan bilang rumah kalian ada masalah. Jadi dia suruh aku siapin rumah buat kalian. Semoga kalian bisa pindah ke sana. Ibu, aku lapar. Baik. Ibu buatkan mie dulu. Ayo. Ibu, masakan rumah memang enak. Makan yang banyak ya. Wangi banget. Oh iya ibu, rumah kita ini nggak buru-buru dijual. Nanti setelah makan, aku perbaiki pintu dulu, baru kita pergi. Baik. Perbaiki pintu. Tentu saja. Aku ini Dilan yang serba bisa. Iren, kamu sama Dilan, kalian hubungannya baik? Ayah, ibu, hubungan kami sangat baik. Kalian jangan khawatir. Syukurlah. Ibu, ada bawang putih. Ada. Udah kukupas. Ini, lihat udah dikupas buatmu. Sayang, coba. Enak kan? Makanlah. Ayo. Jangan makan lagi. Nanti mie-nya jadi lembek. Nah, kamu sama Iren beneran udah baikan. Kamu gak kejar Cindy lagi kan? Aduh ibu, Iren itu istriku. Aku gak boleh selingkuh. Lagi pula kalau kami gak baikan, mana mungkin dia ikut aku pulang. Oh iya, ini komisi dari proyekku beberapa hari lalu. Totalnya 120 miliar. Ini, ibu, pegang ini. Kalian
pakai sesuka hati. Bukan. Eh, Bagaimana ini? Nak, nak, kamu sudah sukses sekarang. Ibu, kenapa ibu nangis? Jangan nangis. Dulu kamu selalu minta uang buat judi. Kalau nggak diberi, kamu bisa gaduh di rumah. Ibu kira kamu... Ayah, ibu, kalian tenang saja. Aku pasti akan baik sama kalian. Baik. Mari makan. Kak Dilan perlakukan aku begitu, pasti mau jadi CEO grup Wijaya. Lalu usir Iren keluar. Asal bisa ambil hati orang tua Kak Dilan, nanti dia pasti perlakukan aku dengan baik. Enak nggak sayang? Makan yang banyak ya. Kak Dilan, kenapa kamu di sini? Kak Dilan, kenapa kamu di sini? Cindy, kamu ikut aku terus ya? Aku kemana kamu ikutin? Pasti karena Iren Jalang ini masih di sini, makanya dia nggak berani ngakuin aku. Tapi di depan orang tuanya, aku harus beraksi sedikit. Kak Dilan, kamu bicara apa? Aku cuma datang lihat ayah ibu kita. Bukannya ini Cindy yang dulu genit sama Dilan? Apa Dilan bohongin aku? Ayah, ibu, salam kenal. Ini hadiah buat kalian. Sayang, aku akan kasih dia pelajaran. Ayah, ini aku beli khusus buat ayah. Kalau bisa ambil hati ayah Kak Dilan, pasti cepat berhasil. Kayaknya aku salah nilai Cindy. Kasih barang palsu udah parah, malah kasih yang plastik. Kamu itu Cindy yang sering disebut Dilan ya? Salam kenal. Hadiah semahal ini, aku nggak bisa terima. Ayah, Hah? jam tangan ini juga ketulusan hati Cindy. Ayah coba saja. Bukan ini. Ternyata Kak Dilan masih sayang aku. Ayah, ambil saja ini ya. Ayah, gimana rasanya? Aku belum pernah pakai hadiah semahal ini. Kenapa ini ringan banget? Tentu saja itu kan. Memang begitu. Hah? Ini kan barang murahan beli online. Kamu bawa ini buat maluin diri. Kak Dilan, apa maksudmu? Aku cuma tunjukkan ketulusanku. Siapa bilang harus kasih yang mahal? Ketulusan? Jadi ini ketulusanmu? Tas sebesar ini, kamu bawa apa aja? Kamu makin mirip apel ini. Nggak punya harga lagi. Dilan, ucapanmu keterlaluan banget. Keterlaluan? Padahal kamu yang kasih barang palsu. Aku keterlaluan? Konyol. Apakah Dilan gak suka hadiahku yang kemurahan? Gak bisa, aku harus jelasin. Kak Dilan, ini cuma hadiah pertemuan. Tenang saja, lain kali ketemu ayah ibu aku beri yang mahal. Lain kali? Nggak ada lain kali. Sebentar lagi aku sama orang tuaku akan pergi ke rumah baru yang dibeli istriku. Apa? Rumah yang kakak siapkan? Ayah, nanti suruh orang ambil semua barang ini. Oh iya, orang jahat ini nggak usah diambil. Biar nggak celakain orang lain. Aku udah nggak nafsu makan. Ayah, ibu,
Sayang, kita pergi. Oh. Ayo. Dylan, kembali kamu! Wah. Rumah ini cantik sekali. Iren, tempat ini beneran untuk kami. Tentu saja, rumah ini khusus untuk kalian. Kalian tenang saja. Betul kan, Iren? Aduh, itu. Aku mau ke toilet. Kalian ngobrol dulu. Oh. Iren, kamu dan Dylan bisa akur kembali. Aku senang sekali. Aduh, dulu karena kami gak didik anak kami minta maaf padamu. Ibu, jangan bicara begitu ya. Kalian sudah nikah lebih dari 2 tahun. Kami berdua gak pernah kunjungin kamu. Bikin kamu jadi gak nyaman. Ini harta pusaka keluarga kami. Dulu gak kasih ke dia karena takut dia pakai buat judi. Iren, ini buatmu. Ini Ini. Iren, kalian ngobrol apa? Enggak ngobrol apa-apa. Sudah malam. Kalian berdua santai saja dulu. Aku dan ayahmu beresin barang ya. Oke, kalian cepatlah istirahat. Dylan, sini sebentar. Aku mau bicara. Aku ingat besok itu ulang tahunnya Iren. Kamu ini dulu bersalah sama dia. Kali ini harus rayakan ulang tahunnya dengan baik. Oke, aku paham, Ibu. Selamat ulang tahun, Bu Iren. Helen, kamu sudah lama ikut aku. Tumben ucapin ulang tahun. Kok kamu tahu aku ulang tahun? Itu aku kemarin dengar dari orang lain. Bu Iren, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Ada apa? Sayang, apa kamu tahu hari ini hari apa? Hari apa? Hari ini. Hari promo ayam goreng KFC. Sayang, aku sudah pesan ayam goreng untuk teman kerja. Kamu nanti keluar makan ya. Dadah. Helen aja tahu ulang tahunku. Masa kamu gak tahu? Aneh. Di mana Helen? Bu Iren, selamat ulang tahun. 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 Sayang, selamat ulang tahun.
buat harapan. Semua ini kamu yang siapkan. Tentu saja. Di dunia ini, aku paling cinta sama kamu. Ayo. Sudah. Terus apa? Terus kita makan kue. Dilan, jadi gimana? Kemarin tempat ulang tahun yang aku siapin itu keren nggak? Yusuf, kamu hebat banget. Cuma pakai 2 jam. Dan harus menghindar biar nggak ketahuan istriku. Kamu emang hebat. Biasa aja, biasa aja. Ayo makan, ayo makan. Yusuf, ambil ini. Ini komisi proyek yang aku janjiin. Total 20 miliar. Istriku kasih aku sore ini. Hah? Dilan, aku sekarang nggak kekurangan uang. Uang ini kamu simpan aja ya. Hah? Kamu nggak kekurangan uang. Hah? Udah. Kamu terima aja. Ya, Kalau ini, bukan kamu, aku nggak bisa ke tempat biliar. Juga nggak bisa kenal Pak Farel. Hah? Hah? Yusuf, udah. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Hah? Dilan, kamu teman terbaikku. Kamu? Sejak kecil, gak ada yang hargain aku. Cuma kamu yang baik sama aku. Makasih ya, Dilan. Aku, kalau gak ada kamu, aku seumur hidup gak bisa tanam rambut. Dilan, kadang aku mau bicara jujur sama kamu, tapi rasanya agak canggung. Aku rasa waktunya pas sekarang. Aku itu ya, dari kecil sudah terbiasa kesepian. Tapi kamu beda. Asal bayar biaya medis orang tuamu, mereka pasti gak masalah. Tapi, waktu itu, aku udah gak bisa menahan diriku lagi. Aku gak tahu harus bagaimana nantinya. Sampai pikir, bantu kamu buat terakhir kali. Lalu aku mau mati saja. Dilan, tapi sekarang semuanya membaik. Namaku Yusuf. Aku nanti pasti akan kerja keras, cari uang banyak dan pacari cewek cantik. Yusuf, kalau ada apa-apa, bilang aja ke aku. Hubungan kita ini nggak usah sungkan. Kamu harus minum 2 gelas lagi. Ngapain minum sebanyak itu? Bangun, minum air. Sayang, terima kasih. Hmm. Senang banget ya. Tentu saja. Rayakan ulang tahunmu, aku tentu senang. Dulu aku, mana ada hari begini. Kamu lapar? Aku masak mie instan buatmu. Jangan. Kamu jangan pergi. Temani aku sebentar lagi. Sayang, aku tetap mau bilang. Aku punya istri yang cantik, kaya raya, dan perhatian banget. Itu keberuntunganku. Minum sebanyak itu bisa merusak kesehatan. Sayang, kamu nggak minum. Alkohol bisa pengaruhi penilaian orang. Aku nggak pernah minum. Tapi alkohol itu bagus. Itu bisa buat orang ucapkan semua hal yang
biasanya dia pendam. Sayang, kapan aku bisa dengar isi hatimu? Aku... Dan inisiatif cari aku. Halo, Nenek. Iren, wasiat kakekmu sudah dikirim ke pengadilan. Akan segera berlaku. Nenek, terima kasih ya. Ini memang hakmu. Menurut wasiat, hanya kamu yang bisa warisi harta keluarga Wijaya, termasuk grup Surya yang milik Cindy. Apa? Kamu bisa ambil kembali semua harta Cindy kapan saja. Baik, aku sudah tahu, Nenek. Iren, aku belum tua. Masih bisa bedakan yang benar. Aku dukung kamu. Bu Iren, Pak Dilan kayaknya belum tahu soal acara gunting pita pembukaan SD Harapan. Apa perlu kasih tahu dia? Kamu sendiri cacat. Masih mau nolong anak-anak itu. Kamu punya banyak uang, serahkan ke aku saja. Dia nggak suka anak kecil. Jangan kasih tahu dulu. Baiklah. Sayang. Pagi. Perusahaan besok mau ke SD Harapan buat upacara gunting pita. Iya, besok aku ada kerjaan, jadi kamu boleh libur. Kenapa aku harus libur? Aku suka anak kecil. Aku juga ikut buat bantu kamu. Kamu yakin mau pergi? Tentu saja. Aku sekarang pesan mainan. Hei Yusuf, besok ada acara peresmian SD Harapan. Kamu tahu gak? Kamu bantu aku pesan mainan. Pastikan setiap anak bisa dapat. Oke? Beres. Besok pagi jam 6, jangan bangun siang. Bangun jam 6? Kalau gitu, aku siap begadang. Ayah, Kak Dilan sekarang gak dengar omonganku lagi. Pasti Kak Iren itu bilang sesuatu padanya. Pasti si bodoh itu mau cepat ambil kembali grup Wijaya. Jangan khawatir. Jangan nangis lagi. Aku sudah temukan cara lawan Iren. Ayah, cepat bilang. Besok grup Wijaya ada acara peresmian di SD Harapan. Nanti asal bikin reputasinya hancur. Usaha yang dia lakukan sebelumnya akan jadi sia-sia. Bu Iren, 1 jam lagi acara akan dimulai. Kak Iren, kamu datang. Lisa, Hati-hati Lisa. Makasih Om. Panggil kakak. Apa suaraku setua itu ya? Adik kecil, nanti kalau keluar, tanya orang apa tali sepatumu sudah terikat. Setelah kamu masuk sekolah, kakak belikan kamu sepatu tanpa tali. Kak Iren, kakak ini siapa? dia suamiku. Kamu bisa panggil dia Kak Dilan. Kak Dilan, akhirnya kamu datang lihat kami. Oh, Dulu untuk bikin mereka tidur, aku pernah sebut nama kamu. nggak kusangka. Istriku terlihat dingin, tapi kalau lihat anak kecil, jadi lembut banget. Lisa. Kenapa bajumu ada lubang? Gak apa-apa. Nanti sekolah akan adakan acara donasi. Jangan khawatir soal baju. Sayang, menurutku baju ini masih bagus. Kalau dijahit masih bisa dipakai. Di sini ada jarum benang nggak?
Ada Pak Dilan, aku ambil sekarang. Terima kasih. Lihat, cuma sedikit saja. Ini Pak Dilan. Lisa, waktu aku jahit bajumu, kamu jangan gerak ya. Kalau tertusuk, aku nggak tanggung jawab. Baik, Kak. Bu Iren, wartawan akan sampai. Kita perlu cek naskah pidatonya. Oke. Kak Dilan, gimana kalau kita keluar saja? Lisa pengertian banget. Kalau gitu, sayang, aku bawa dia keluar dulu. Kalian lanjut saja. Ayo, sini. Oh iya Lisa, gimana kamu bisa kenal Kak Iren? Kak Dilan, kakak nggak tahu ya, di sekolah ini semuanya siswa cacat yang biayai Kak Iren. Benarkah? Kak Iren sudah aturkan operasi mata untukku minggu depan. Pada saat itu, aku bisa lihat wajah kalian. Maksudmu, Kak Iren atur operasi untukmu? Tentu saja, kami semua dibiayai sama Kak Iren secara anonim. Setiap orang punya kesempatan operasi. Oh iya, Kak Dilan, aku mau tanya satu hal. Kak Iren bilang kalau mataku sudah sembuh, kakinya akan sembuh juga. Apa itu benar? Tentu saja. Kak Iren mana mungkin bohong? Bu Iren, wartawan sudah datang. Perlu panggil Pak Dilan datang? Biarkan dia menemani anak saja. Acara amal mulai duluan. Selamat datang di acara peresmian SD Harapan yang diselenggarakan Grup Wijaya. Selanjutnya mari sambut Bu Iren, CEO Grup Wijaya, berikan sambutan. Terima kasih semuanya sudah datang ke acara peresmian ini. Sekarang kita mulai. Seseorang yang so dermawan dan merugikan orang masih berani muncul di acara peresmian SD Harapan. Dia buat anakku gak sempat diobati. Kamu itu bukan dermawan. Iren, kamu pakai SD Harapan buat cari untung. Apa niatmu sebenarnya? Betul. Teman wartawan, aku mau bongkar semua kejahatan Iren. Biar dia masuk penjara. Ini acara peresmian Grup Wijaya. Kalian jangan bikin onar. Kalau enggak aku panggil satpam. Jangan sok berkuasa. Kamu pakai nama Amal buat nipu biaya sekolah. Masih berani gelapkan pajak. Masih mau usir kami. Wartawan, kalian lihat. Mereka takut ketahuan. Bu Iren selalu berusaha beramal. Mana mungkin palsu? Bagus, kalau begitu coba tunjukkan buktinya. Apa kamu sudah sumbang uang atau pernah bantu anak-anak? Suruh mereka bersaksi. Itu. Anak-anak itu masih belum sembuh. Demi kesehatan mental mereka nggak bisa tampil di depan kamera. Bu Iren, tapi... Helen, cukup. Aku Cindy, CEO Grup Surya, juga putri kedua keluarga Wijaya. Aku sudah tahu perbuatan ilegal Iren sejak dulu. Tapi hukum itu luas dan adil. Dia nggak bisa lolos dari sanksi. Kakak, dengan sifatmu yang ragu, gimana bisa pimpin grup dengan baik? Mending sekarang serahkan perusahaan ke aku. Jangan sampai warisan kakek hancur di tanganmu. Dilan. Gawat. Cindy bawa orang bikin onar di sekolah. Bilang Bu Iren pakai Amal buat cari untung. Apa? Lisa, kamu tunggu di sini. Aku urus sesuatu, bentar lagi balik. Kak Dilan, Ayo. apakah Iren ada masalah? Lisa, kamu tenang saja. Ada aku di sini, gak apa-apa, ya. Kak Dilan, kalau Kak Iren ada masalah, aku juga mau bantu. Oke. Lisa, tapi kamu janji sama aku. Jangan sampai Kak Iren khawatir. Siap?
Bos kejam Iren. Balikin biaya medis anakku. Balikin biaya medis. Sudah hentikan. Minggir. Balikin biaya medis. Jangan ganggu Bu Iren. Balikin biaya medis. Balikin biaya medis. Balikin biayaku. Hentikan! Sayang, kamu gak apa-apa? Kak Dilan, kamu gak usah acting lagi. Aku sudah punya cara buat ambil kembali grup Wijaya. Kamu omong kosong apa? Grup Wijaya selalu punya istriku. Apa? Aku peringatkan, cepat usir mereka keluar. Kalau enggak aku lapor polisi. Kamu so apa? Aku juga peringatkan kamu. Cepat suruh orangmu pergi. Kalau enggak, aku juga lapor polisi. Lapor polisi? Kak Dilan, kalian yang lakukan pencucian uang. Kenapa? Mau laporkan Iren? Para wartawan, selamat siang. Aku suami Iren, Dilan. Aku jamin istriku gak lakukan hal ilegal apapun. Kenapa kami harus percaya omonganmu? Cepat! Wanita ini nipu biaya medis putrimu. Kenapa kamu diam saja? Lisa, kenapa kamu sama mereka? Cepat ke sini. Ayah, bukannya kamu bilang Kak Iren itu orang baik. Kenapa sekarang bilang dia jahat? Lisa, kamu cepat ke sana. Ayah ada urusan di sini. Aku nggak izinin ayah tindas Kak Iren. Ini sumbangan anonim dari Kak Iren. Makanya penyakit kami cepat sembuh. Ini. Iya. Iren. Apa katamu? Kamu masih kecil tapi suka bohong. Kamu. Kamulah yang bohongi kami. Sayang, lakukan yang menurutmu benar. Kami dukung kamu. Lisa, cepat kemari. Kemari ke ayah. Semua dengar penjelasanku. Pasti wanita ini yang suruh dia ngomong gitu. Aku nggak lakukan itu. Ini catatan donasi dariku untuk semua siswa dan laporan keuangan SD Harapan. Aku jamin dengan reputasi keluarga Wijaya, aku, Iren, gak lakuin apapun yang ngerugiin kalian. Sedangkan dia, sebagai anak haram keluarga Wijaya, perkataannya pantas dipercaya. Nona Cindy, apa ucapan Nona Iren itu benar? Aku... Kali ini kamu beruntung. Siapa Nona Cindy? Berdasarkan wasiat, kami perlu bawa Anda ke pengadilan untuk urus kasus pengahlian grup Surya. Apa? Berdasarkan wasiat Pak Heru, grup Surya adalah aset milik Nona Iren. Iren sudah mengambil kembali. Gak mungkin. Iren, jangan kira kamu suruh dua aktor ini ke sini bisa nakutin aku. Nona Cindy, tolong kamu kerjasama. Cindy, kamu kerja sama dengan Tobin, mau rebut harta keluarga Wijaya. Kamu pikir aku nggak tahu? Tapi maaf, kakek tinggalkan wasiat untukku. Akulah pewaris keluarga Wijaya. Apa gunanya punya wasiat? Aku punya ayah dan ibu, kamu punya apa? Aku tahu kamu punya apa. Ayah yang selingkuh, ibu yang jadi pelakor, dan keluarga yang menjijikan. Kamu? Helen, laporkan Cindy rebut harta keluarga Wijaya serta mengacaukan upacara peresmian ke kepolisian. Acara dilanjutkan. Baik. Adikku sayang, semoga kamu senang di penjara. Kamu keren banget. Kamu itu seperti pendekar wanita sejati. Buat malu saja. Aku lawan kamu. Lepasin aku. Lepasin aku. Kamu bisa berdiri. Kakimu sudah bisa jalan. Aku
Aku nggak tahu. Aduh, kaki istriku sembuh. Wah, selamat ya. Selamat ya. Mantan CEO Grup Surya, Cindy, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena berbagai tuduhan. Mantan CEO Grup Wijaya, Tobin, dan istrinya Wulan ditemukan tewas bunuh diri. Sayang, Dokter Wawan sudah datang. Ayo kita masuk. Pelan-pelan. Dokter Wawan, gimana hasilnya? Bu Iren, kaki Anda sebenarnya nggak ada luka luar. Mengenai alasan bisa pulih normal, itu karena Anda sudah lepaskan beban di hati dan kekuatan yang muncul saat situasi genting. Nanti aku bisa seperti orang normal. Aku tanya satu pertanyaan. Begini, apa pendapat yang Anda yakini akan berubah karena waktu berlalu? Singkatnya, apa Anda akan suka seseorang atau sesuatu 2 kali? Aku bisa. Selamat, Bu Iren. Anda sudah melepas beban di hati. Mulai sekarang bisa berpisah dengan benda ini. Kamu yakin lakukan seperti ini? Sayang, aku tentu yakin. Dokter bilang harus tambah latihan kekuatan kaki. Ini harus lakukan begini. Pelan-pelan, agak sakit. Oh, oke. Sayang, kenapa hari ini Helen gak kelihatan? Helen ambil cuti dan pulang kampung. Oh, pulang kampung. Sayang, kamu beli ini buat apa? Kan kamu bilang, setelah urusannya berhasil, perlu adakan pesta perayaan. Sayang, akhirnya kamu ngerti. Oke, kita lakukan lagi 10 set ya. Ayo. Dylan, kamu sudah kerja keras selama ini. Sayang, kenapa kamu minum anggur? Bukannya kamu bilang kalau minum anggur baru bisa bicara jujur. Hari ini aku mau jujur. Oke. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku gak bisa selesaikan wasiat kakek. Aku mau cerita satu kisah. Waktu aku kecil, kakek dan ibu sangat keras padaku. Cuma ayah yang akan bawa aku makan di satu restoran. Di restoran itu, aku merasa bebas. Gak perlu peduli aturan dan tata krama. Aku bisa makan steak pakai tangan, juga bisa minum cola sesukaku. Waktu itu aku gak ngerti kenapa kakek dan ibu sangat keras padaku. Bahkan gak izinkan aku ke restoran. Awalnya aku kira di dunia ini cuma ayah yang baik padaku. Tapi aku baru sadar. Manajer restoran itu adalah selingkuhannya. Yaitu ibunya Cindy. Bukan. Kamu, ayahmu ini keterlaluan sekali. Dia cuma jadikan kamu tameng. Kemudian aku tahu. Cuma kakek dan ibu yang beneran baik padaku. Tapi sayang, semuanya terlambat. Setelah tahu Tobin selingkuh,
Ibu takut ketinggian, tapi dipaksa loncat dari gedung. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Terima kasih, Dylan. Sayang, kamu ngomong apa ya? Aku ini cuma jadi pendukungmu. Kamu gak pakai selimut? Bukannya sudah kubilang kamar ini ada AC-nya. Sayang, kamu gak izinkan aku sentuh kamu. Aku sudah musim dingin, aku juga kedinginan. Sayang, apa maksud omonganmu? Apa maksudku, kamu belum paham?